Selamat malam saudara sekalian. Kita mulai kelas GSM ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa malam ini kami bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kelas GSM ini. Kami mohon supaya Engkau hadir di tempat ini, dan untuk semua saudara yang dalam perjalanan kami berdoa untuk mereka. Tolong supaya mereka boleh secepatnya sampai dan ikut bersama kami dalam belajar firman. Dan Tuhan, ampuni sucikan kami semua dari segala dosa, dan pimpin kami dengan roh-Mu dalam sepanjang acara GSM ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu supaya jangan semua ini keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tumbuh dalam diri kami masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dan terang, dan buat kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan supaya kami bisa menggunakan ini terhadap orang-orang Armenian atau non-reform, khususnya pada waktu mereka menggunakan kemurtatan Salomo ini sebagai bukti bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tolong kami bisa menjawab dan meyakinkan mereka, sehingga ajaran-ajaran yang salah, yang non-reform ini bisa disingkirkan atau sedikitnya dikurangi di dalam dunia kekristenan. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan setan dalam bentuk apapun. Kami juga titipkan ada tanya jawab nanti tentang Tuhan. Baik jemaat yang bertanya, mudah menjawab, berkati, arahkan sehingga semuanya berguna untuk kami. Dan kami titipkan juga listrik maupun peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca, Engkau kuasa dan kendalikan supaya tidak mengganggu jalannya kelas GSM ini sampai semua selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini melanjutkan pembahasan poin P dari Tulip, Perseverance of Saints, dan kita sampai pada session yang ke-27. Mulai session 23, 24, 25, 26, 27 ini kita membahas tentang kemurtatan Salomo. Dan ini adalah session yang terakhir membahas kemurtatan Salomo itu. Jadi 5 session saudara ya, 23, 24, 25, 26, 27. Ini selesai pada hari ini mestinya. Kita sampai pada poin yang ke-9 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa argumentasi yang menunjukkan bahwa Salomo itu bertobat dan dia pasti selamat, tetap selamat gitu ya, bukan kayaknya hilang lalu balik lagi atau apa, tidak, dia tetap selamat ya. Nah, ini argumentasi ke-9 saudara. Satu hal yang ingin saya tambahkan sebagai argumentasi ya, adalah pada saat Tuhan mengajar anaknya, saya bilang anak ya, yang sungguh-sungguh ya, yang berdosa, dia pasti berhasil mempertobatkan mereka. Coba perhatikan ayat-ayat di bawah ini yang berbicara tentang hajaran Tuhan ya pada anaknya, yang pasti berhasil mempertobatkan. Sudah ada banyak ayat akan saya berikan ya. Ini poin A, Imamat 26. Kita lihat dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-39. Cukup panjang ya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu.
Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberikan hasilnya, dan buah pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah, ini kata hukuman salah ya, mestinya pukulan, atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan, laki-laki ini menghukum siang, memukul kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala perdupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tertandung, seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memunahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur. Ini hancur lebur ini sebetulnya terjemahnya membusuk dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur. Ini juga harusnya membusuk, sama seperti nenek moyangnya. Saudara, saya berikan beberapa catatan tentang teks ini ya. Kata hukuman tadi dalam ayat 21 itu sebetulnya terjemahannya tidak benar. King James, RSV dan NASB menerjemahkan plagues atau plague. Jadi bentuk jamak atau bentuk tunggal, wabah atau penderitaan. Jadi plague bisa diartikan wabah, bisa diartikan penderitaan. Saya kira seharusnya dipilih penderitaan kalau lihat konteksnya.
Lalu NIV menerjemahkan afflictions juga itu adalah penderitaan. Poin kedua sebagai catatan saudara, kalau kita melihat sejarah, maka sekalipun Tuhan memang menghajar dengan membuang Israel ke dalam pembuangan, tapi dia tidak pernah memunahkan mereka. Dan poin ketiga, kalau dalam penghajaran itu ada orang-orang yang betul-betul dibinasakan, misalnya tadi membusuk, ada bangkai dan sebagainya, maka mereka bukan betul-betul anak-anak Allah. Ingat ya, ini teks ini ditujukan mereka sebagai bangsa. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya memungkinkan untuk dibinasakan. Yang percaya, dihajar, mereka pasti bertobat. Jadi saudara, perhatikan tadi semua bagian yang saya garis bawahi dan warna merah. Kalau tidak bertobat, wajar lebih teman 7 kali lipat. Tentu saja 7 itu bilangan simbolisnya. Tapi pokoknya pada waktu sudah diajar dan tidak bertobat, Tuhan gebuknya lebih keras. Tidak bertobat, tak gebuknya lebih keras. Saudara, dengan teks seperti itu, bisakah kita pikirkan orangnya bisa bertahan tidak bertobat? Rasanya tidak masuk akal, saudara. Tuhan kuat-kuatan dengan orang, orangnya mau tegak-teguk terus. Nah, memungkinkan. Mungkin sebentar dia bisa, tapi pada waktu ditambah penderitaannya, tetap tidak bertobat, ditambah lagi. Kita melihat contoh Yunus saja, saudara. Jadi Nabi itu paling bandel saya kira dalam sepanjang Alkitab, tapi dia toh tidak bisa bertahan. Jadi pada waktu betul-betul ditekan terus sama Tuhan, kalau memang anak Tuhan, dia akan bertobat. Mau bertobat terpaksa, mau apa saya tidak mau tahu, tapi dia pasti akan bertobat. Nah, yang dibinasakan itu hanya yang bukan anak. Sekarang saya akan berikan kata-kata atau komentar dari Matthew Henry tentang Imamat pasal 26 ini ya. Dia berkata demikian, perhatikan, di sana tidak ada apapun yang didapatkan dengan melawan atau berkelahi dengan Allah yang Maha Kuasa. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat keuntungan, pasti ruginya sudah tidak mungkin ya. Tidak ada apapun yang didapatkan dengan melawan atau berkelahi dengan Allah yang Maha Kuasa, karena ia atau akan mematahkan hati atau mematahkan leher mereka yang melawannya, akan membawa mereka atau pada pertobatan atau pada kehancuran. Jadi saudara, atau dipatahkan hatinya, bertobat ya, broken heart gitu ya, remuk hati gitu ya. Tapi atau dipatahkan lehernya, dibinasakan. Jadi atau membawa mereka pada pertobatan atau pada kehancuran. Kalau itu anak, pasti dipatahkan hatinya, pasti dia bertobat. Tapi kalau bukan anak, nah mungkin kan dipatahkan lehernya, dibawa pada kehancuran ya. Jadi ini komentar Matthew Henry. Saya lanjutkan dengan komentar yang lain, tetap dalam bagian tentang Imamat 26 ya. Pada waktu mereka terus keras kepala, penghakimannya akan atau harus lebih meningkat kepada mereka. Jika tanda pertama yang dirasakan dari ketidaksenangan Allah tidak mencapai tujuannya untuk merendahkan dan mereformasi mereka, maka ayat 18, aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat. Dan lagi ayat 21, aku akan membawa 7 kali lipat penderitaan. Dan ayat 24, aku akan menghukum kamu 7 kali lipat. Dan ayat 28, aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat untuk dosa-dosamu. Perhatikan, jika penghakiman yang sedikit atau kecil tidak melakukan pekerjaan mereka, tidak berhasil gitu ya, mempertobatkan, Allah akan mengirimkan yang lebih besar. Karena pada waktu ia menghakimi, ia akan mengalahkan atau menang. Nah, mungkin Allahnya kalah saudara, atau manusia dengan Tuhan tidak ada kemungkinan. Pertama, dia lebih kuat. Kedua, dia tahu ya apa yang paling menyakitkan bagi kita. Sehingga kalau kita bandel terus, ya yang paling menyakitkan itu yang disikat sama dia. Apa yang kita paling cintai, misalnya yang paling kita cintai diambil. Gak tahu bagaimana, dia tahu membuat kita akhirnya gak mungkin bertahan. Di samping sudah pertobatan juga pekerjaan dari Tuhan ya. Dia tidak akan biarkan orang itu terus mengeraskan hati. Dia akan bekerja juga. Selain menghajar, dia akan bekerja. Sehingga saudara, dia tidak mungkin kalah, dia pasti menang. Saya lanjutkan dengan komentar lagi dari Matthew Henry. Penghakiman Allah
Sebagaimana kita tidak bisa melawan atau mengalahkan mereka, demikian juga kita tidak bisa lolos dari mereka. Jadi saudara mau lolos tidak mungkin. Mau lari, Yunus itu lari juga. Mau lolos gimana? Mau ada beberapa penasihat berkata pada waktu dia minta dilemparkan, dia tentunya minta mati aja. Lebih baik mati daripada pergi ke Niniwe. Tapi Tuhan tidak gunakan saudara. Dia dilempar, dia tidak mati. Dia ambil ikan yang nelan, tidak mati. Kalau ikannya kecapan, dicokot-cokot, ya mati dia. Tapi dibuat ikannya menelan dan ikannya cukup besar, ada ruangan cukup, Tuhan bisa menjaga dia tetap hidup, tapi menderita luar biasa. Sehingga itu saudara, akhirnya dia tetap bertobat. Saudara, kita tidak bisa lolos, kita juga tidak bisa melawan atau mengalahkan. Kalau kita mau kontak-kontak sama Tuhan, ya pasti kita yang amblasnya karu-karuan, dan akhirnya toh kita bertobat kalau kita memang anak. Kan saudara, ayat yang kedua yang akan saya berikan, poin B ya, Mazmur 118 ayat yang ke-18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara, kalau Tuhan mengajar anak, maka menurut saya tidak ada kemungkinan dia menghajar sampai mati. Saya tidak percaya hal itu ya. Tuhan mengajar anak terus mengajar sampai mati, itu tidak memungkinkan. Jadi ini pasti anak yang dibicarakan. Mengajar aku, mengajarnya keras, wah sakit, tapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Sekarang poin C, ayat selanjutnya saudara. Yesaya 26 ayat yang ke-16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ini kita melihat orangnya kalah ya. Jadi bab kesesakan yang luar biasa karena hajaran Tuhan, akhirnya hari Tuhan mengeluh dalam doa, jelas mereka kalah. Sekarang poin D, ayat yang keempat, Yesaya 57 ayat 16 dan 19. So, bukan untuk selama-lamanya aku tidak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ya saudara, ini keyakinan kayaknya gitu ya, atau suatu janji juga. Aku akan menyembuhkan. Mau enggak bagaimanapun, Tuhan selalu punya cara untuk mempertobatkan, mengembalikan kepada jalan yang benar. Sekarang poin E saudara, Yesaya 60 ayat yang ke-10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Jadi saudara, dia menghajar, tapi dia berkenan mengasihani. Tentu tidak mungkin tidak ada pertobatan di tengah-tengah. Karena kalau menurut Imam 26 tadi, kalau tidak bertobat dihajar teman-teman, tidak ada ceritanya dikasihani. Jadi pasti ada pertobatan. Dan di sini kita melihat dia mengajar, lalu dia berkenan mengasihani. Pasti ada di sini suatu pertobatan. Dan ini pasti pekerjaan Tuhan. Dalam belas kasihannya dia mempertobatkan, baru dia memberikan belas kasihan, dalam arti mereka dipulihkan dan sebagainya. Sekarang poin F, Yeremia 30 ayat 11 sampai dengan ayat ke-22. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Dia pakai bangsa asing untuk mengajar. Bangsa asingnya dihabisin, tapi orangnya sendiri, ini anaknya tidak akan dihabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, bagilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh,
Aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak? Karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjala engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Dalam perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ya saudara, bagian yang saya beri warna merah ini kayak betul-betul suatu janji ya. Tak aja, tapi tidak akan kuhabiskan. Musuhmu malah yang aku habiskan. Ya, dan di sini jelas ada janji pertobatan. Tuhan sendiri akan mendatangkan kesembuhan dan sebagainya, akan memulihkan macam-macam. Jadi saudara, ini jelas laki-laki kalau Tuhan mengajar, dia pasti akan mempertobatkan. Sekarang poin G, saudara. Yeremia 31 ayat 18 sampai 20. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima ajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku sendiri, sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghadik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dia mengajar bukan dengan kebencian, bukan untuk menghancurkan. Dia mengajar dengan kasih, dan itu pasti akan memenangkan. Sekarang poin H, saudara. Yeremia 46 ayat 27 dan 28. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan kau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Akhirnya saudara, ini ayat yang boleh kalian banyak yang mirip-mirip ya. Jadi kita tidak usah saya bahas satu persatu, sekalipun ayatnya saya berikan semua. Tapi sekarang poin ini ayat lainnya, dan ini dalam perjanjian baru, tempoh hari saya pernah kita baca. Tapi sekarang ini kita bahas lebih detail ya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, ini kata hukuman ini lagi-lagi sebetulnya mestinya hajar ya, dunia ya. Dalam terjemahan King James diterjemahkan, kalau saya baca langsung Indonesianya, tetapi pada waktu kita dihakimi, kita dihajar oleh Tuhan, supaya kita tidak dihukum bersama dunia, bersama dengan dunia.
Ya saudara, kita dihakimi, kita dihajar itu tujuannya supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Bagaimana itu bisa terjadi kalau orangnya tidak bertobat? Tidak ada kemungkinan, saudara. Berarti saudara, dihajar itu pasti mempertobatkan kan? Sekarang mari kita lihat beberapa komentar dari Calvin tentang ayat ini. Ini kata-kata Calvin, Allah marah kepada orang-orang percaya dengan cara sedemikian rupa, sehingga pada saat itu tidak lupa akan belas kasihannya. Perhatikan ya, dia marah, tapi pada saat itu dia tidak lupa akan belas kasihannya. Bahkan bahwa karena alasan khusus ini, maka ia menghukum mereka. Ya, Calvin mengacau balukan atau menghukum dan mengajar ya. Tapi itu lazim dalam dunia tafsir. Tapi sebetulnya kalau mau strict, menghajar sebetulnya. Menghajarnya itu justru karena belas kasihan kok. Belas kasihan itu alasan yang menghajar. Saya lanjutkan, supaya ia bisa merencanakan atau mengatur kesejahteraan mereka. Ini merupakan suatu penghiburan yang tidak ternilai, bahwa hukuman-hukuman dengan mana dosa-dosa kita dihajar adalah bukti-bukti bukan dari kemarahan Allah bagi kehancuran kita, tetapi lebih dari kasih kebapaannya, dan pada saat yang sama merupakan pertolongan pada keselamatan kita, karena Allah marah kepada kita sebagai anak-anaknya yang tidak akan atau tidak mau, yang ia tidak akan atau tidak mau tinggalkan untuk binasa. Jadi dia marah itu justru karena dia tidak mau kita binasa. Dia marah sebagai perwujudan dari belas kasihannya. Dia mengajar sebagai perwujudan dari belas kasihannya. Tujuannya semuanya adalah keselamatan kita. Dan berdasarkan itu tidak ada kemungkinan kita dihukum bersama dunia. Diajar itu supaya tidak dihukum bersama dengan dunia. Lagi komentar Calvin tentang ayat ini saudara, dia berkata demikian. Pada waktu ia berkata supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia, ia mengisyaratkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa anak-anak dari dunia ini pada waktu mereka tidur dengan tenang dan aman dalam kesenangan mereka, digemukkan seperti babi-babi untuk hari penyembelian. Yeremia 12 ayat 3. Karena sekalipun Tuhan kadang-kadang juga mengundang orang jahat kepada pertobatan oleh hajaran-hajarannya, tetapi ia sering melewati mereka sebagai orang-orang asing dan mengizinkan mereka untuk lari cepat-cepat dengan lolos dari hukuman sampai mereka telah memenuhi takaran dari hukuman akhir mereka. Kejadian 15 ayat 16. Karena itu hak ini adalah milik eksklusif dari orang-orang percaya, bahwa oleh hukuman-hukuman mereka dipanggil kembali dari kehancuran. Hal kedua adalah ini, bahwa hajaran-hajaran adalah obat yang perlu bagi orang-orang percaya, karena kalau tidak, mereka juga akan lari cepat-cepat pada kehancuran kekal seandainya mereka tidak dikekang oleh hukuman sementara. Ada omongan hukuman sementara, itu jelas menunjukkan ajaran. Tapi saudara, jadi yang warna biru ini bicara soal anak-anak dari dunia. Mereka dikatakan bisa tidur dengan tenang, aman dalam kesenangan mereka. Tapi katanya dia ini digemukkan seperti babi-babi untuk hari penyembelian. Saya kadang-kadang pikir Calvin ini agak kurang ajar saudara, nyebut babi karena ayatnya tidak bilang babi saudara. Nanti kita lihat ayatnya ya. Ayatnya bilang domba tuh ya, tapi dia ganti jadi babi karena mereka bukan orang percaya gitu ya. Nah, jadi orang yang bagian di sini kadang-kadang orang tidak percaya itu diizinkan untuk lari, lolos dari hukuman ya. Tapi kayaknya dibiarkan kan, lolos dari hukuman kok. Tapi dibiarkan sampai batas tertentu. Mereka telah memenuhi takaran dari hukuman akhir mereka. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Pada saat itu, blah, hukumannya datang. Jadi saudara, melihat orang-orang yang jahat dan tidak percaya, memusuhi Kristen, kata kelihatannya enak, aman, menang, semuanya bagus. Sangat bisa mereka menang secara sekuler, sangat bisa ya. Tapi
katanya Calvin, itu cuma menunjukkan mereka digemukkan seperti babi untuk hari penyembelihan. Ya. Dan mereka lolos, bisa dari hukuman, tapi sampai pas bandrol, pas batas, belar, kena, tidak mungkin tidak. Jadi saudara, kalau untuk orang percaya berlaku yang merah ini, oleh hukuman-hukuman mereka dipanggil kembali dari kehancuran. Dan hal kedua yang dia persoalkan, hajaran itu obat, saudara ya. Kan itu kalau kita sadar kita itu menderita karena hajaran, maka pikirkan ini obat. Ya, kalau tidak ada obat ini, kita akan seperti orang-orang dunia itu yang lari cepat-cepat pada hukuman, pada kehancuran. Tapi kita dikasih obat. Ini cuma hukuman sementara, cuma ajaran, kita dipertobatkan, kita tidak mungkin akan dibinasakan. Nah sekarang ayat referensi Calvin akan saya bacakan ya. Yeremia 12 itu supaya sudah melihat konteksnya. Dia akan cuma memberikan ayat 3 ya, tapi saya bacakan mulai dari ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Jadi kalau kita berbantah dengan Tuhan, tidak ada kemungkinan kita yang benar ya, mesti dia yang benar. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Jadi ini orang yang kayak protes sama Tuhan ya. Apa itu ya? Kok kelihatannya tidak adil? Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ini kan kelihatannya kayak Mazmur 73 maupun Mazmur 37 ayat 1, 2 dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi orang yang benar tuh kayaknya protes kepada Tuhan. Apa? Oh aku benar kok aku menderita. Orang itu tidak karu-karuan kok malah enak. Aniesnya menang, Ahoknya masuk penjara. Bukan cuma kalah, Ahok masuk penjara. Kurang enak, masih kurang kalau kalah, masuk penjara. Nah saudara, ini kan kayaknya kok gimana? Ahoknya menjalankan dengan benar, Ahoknya orang Kristen, dia mati-mati berusaha jujur, berantas korupsi dan sebagainya. Bukan cuma kalah, masuk penjara. Ya kalau mau dikatakan dia ada kesalahan, mungkin ada kesalahan. Ya tidak seharusnya dia nyinggung-nyinggung ayat Al-Quran untuk apa. Tetapi kok rasanya dibandingkan dengan orang yang lain itu jauh lebih jahat. Kok malah banyak-banyaknya orang kelompok mereka tuh yang jahatnya tidak karu-karuan kok. Ya tidak masuk penjara sampai sekarang, biarpun sekarang sedang diubuk-ubuk. Jangan masuk penjara dulu. Jadi saudara, ini hal yang kelihatan tidak adil seperti ini sangat banyak. Dalam Alkitab banyak, dan orang-orang yang protes seperti itu banyak. Tidak usah heran. Tapi sekarang mari kita baca ayat 3. Ini yang ayat yang betulnya direferensikan oleh Calvin ya. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka orang jahat tadi ya, keluar seperti domba-domba sembelian, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelian. Jadi saudara domba, tapi Calvin ganti jadi babi, saudara. Ya, saya pikir ini barangkali salah ayat terjemahan kita ya. Tak cek enggak, terjemahannya memang semua sheep, jadi mestinya domba. Dia bilang ngajar diganti babi ya. Tapi secara hakikat artinya tidak ada perubahan tuhnya ya. Cuma dia tidak mau sebut mereka sebagai domba karena mereka orang tidak percaya. Domba tidak selalu saudara menunjuk pada orang percaya. Saya melihat beberapa ayat menggunakan istilah domba, tetapi konteksnya jelas menunjukkan orang yang tidak percaya, bahkan binasa, masuk neraka dan sebagainya itu ada ya. Jadi di sini domba tidak menunjuk pada orang percaya, domba menunjuk pada orang yang tidak percaya. Nah Calvin mau mau tegaskan, maka diganti sama dia dengan babi gitu ya. Nah Kejadian 15 ayat 16 ini ayat yang lain yang direferensikan oleh Calvin. Ini kata-kata Tuhan kepada Abraham ya, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amor itu belum genap.
Jadi Abraham saya diberitahu ya, keturunannya akan diperbudak di Mesir, tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Nah, kenapa kok tidak lebih cepat? Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori, Kanaan itu ya, belum genap. Jadi di sini kita melihat melalui ayat ini ya, Tuhan itu punya batas dosa untuk setiap orang yang kita tentu tidak tahu, dan tiap orang beda-beda batasnya. Misalnya si A batasnya sekian. Pada waktu dia dosa-dosa gak karuan, mau bejat banget, tapi tetap belum pas batasnya. Kayaknya dibiarkan, kayaknya bisa enak, bisa lolos dari hukuman Tuhan dan sebagainya, enak. Tapi saudara, begitu dia pas bandrolnya, hukumannya datang. Jadi orang Kanaan, kenapa kok enggak mesti istilahnya kembali cepat-cepat lalu hancurkan Kanaan? Nanti dosanya mereka masih belum pas pada batasnya. Nah, Tuhan punya ketentuan batasnya di sini. Dan itu pada keturunan keempat, ya keturunan keempat kembali hancurkan mereka. Nah, itu nanti pas timingnya baru mereka dihancurkan. Jadi saudara, memang percayalah kalau orang jatuh pasti dihukum. Cuma seringkali kita lebih kepingin cepat-cepat menghukum daripada Tuhan, karena dia banyak sabar. Ya, tapi lambat atau cepat dia akan binasakan mereka, kecuali kalau mereka bertobat. Saudara, tidak perlu iri hati pada orang-orang yang jahat. Mereka mau menang, mereka mau enak, tidak perlu iri hati, tidak perlu apa. Yang Kristennya kok sorong, yang Kristennya malah menderita, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi saudara, kita tetap ikut dia, biarpun kita melihat ketidakadilan dalam dunia ini. Saudara, tidak ada dalam dunia bukan sesuatu yang perlu dibikin heran. Alasannya hanya satu dan sangat jelas. Pengadilan akhir zaman belum terjadi. Baru kalau pengadilan akhir zaman dilakukan, baru keadilan itu mutlak betul-betul terlihat. Tapi sekarang belum. Tunggu saja tanggal mainnya. Pada waktu terjadi, keadilannya betul-betul terlihat. Kalau sekarang terjadi ketidakadilan, dan biarpun ketidakadilan begitu nemen, tidak usah persoalkan saudara. Ya. Kemarin dimasukkan TV ya, kerusuhan tahun 98, mahasiswa-mahasiswa yang hilang gitu ya. Ada yang ketemu, ada yang mayatnya pun gak ketemu saudara. Nah, siapa yang melakukan? Yang melakukan aman-aman saja sampai sekarang. Dan ini para mahasiswanya hilang, orang tuanya bagaimana? Biarpun mungkin ini bukan orang Kristen versus orang non-Kristen, bukan begitu. Mungkin sekali sama-sama non-Kristen, tapi pokoknya terjadi ketidakadilan, itu yang saya tekankan. Ya, mereka dibunuh tanpa ada kesalahan yang apa ya, yang cukup besar untuk melakukan, dan juga tanpa prosedur yang benar. Kalau mau prosedur benar, tangkap atau pengadilan, jatuhkan hukuman mati, itu ya. Tapi ini ceduk hilang. Nah, diceduk hilang, mayatnya pun gak ketemu. Ini aturan apa-apa gitu ya. Pertama, mereka kok saya yakin mereka sebetulnya tidak salah. Kedua, diceduk dan hilang. Ini bukan hukuman mati, ini pembunuhan. Jadi saudara, di sini terjelas ada ketidakadilan. Dan orang-orang ini menderita sampai sekarang. Keluarganya ini rasanya kayak, coba saudara punya anak gitu kan, sampai puluhan tahun saudara masih merasa ini 98 sampai sekarang 19 tahun, dan masih merasa orang-orang yang ngomong cerita kemarin masuk di TV saudara. Nah, kenapa ketidakadilan dibiarkan oleh Tuhan? Gak usah heran, belum pengadilan akhir zaman. Kalau itu betul terjadi, maka pasti dia akan habisi. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin C. Teks selanjutnya yang akan saya bahas saudara, Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
jika kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lagi-lagi saudara, mirip seperti 1 Korintus 11 ayat 32 tadi ya. Cuma tadi dia ngomong supaya tidak dihukum bersama dengan dunia. Tapi di sini dia menghajar supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mungkinkah tujuan Tuhan itu tidak tercapai? Tidak masuk akal bagi saya. Ayat 11-nya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, lagi-lagi ini suatu teks tentang Tuhan hajar. Kalau bukan anak, tidak diajar, dibiarkan. Makanya yang bukan anak ini malah bisa enak kelihatannya, bisa kaya, bisa makmur, mungkin bahkan sehat, mungkin tidak sakit. Pokoknya semua bisnisnya lancar dan dalam pilkada bisa menang dan sebagainya, macam-macam saudara. Bahkan jadi presiden bisa menang, bisa saja, sangat bisa saudara. Mereka sukses karena mereka memang tidak diajar. Tetapi saudara, kalau kita anak, kita diajar. Jangan iri hati melihat orang tidak diajar. Apa ya? Aku yang bolos gereja kok digebukin oleh Tuhan ya. Sakit lah, doa ini hilang, ini apa? Orang-orang gak tahu pergi gereja, gak apa-apa. Loh kenapa kok iri hati saudara? Kita diajar tuh kita diperlakukan sebagai anak. Mereka tidak diajar tuh anak tonggo. Loh saudara kepingin jadi anak tonggo apa jadi anak? Jadi saudara, sebetulnya jauh lebih baik kita diajar. Kalau enggak kita jadi karu-karuan. Saya mungkin sudah pernah sharing saudara ya, bahwa ayah saya kuras bukan main. Nah emang saya kecil ngakal saudara, nakalnya teman. Jadi uas, suam, dan dikuaplok, diopok no. Setiap nilai buruk itu ditempelin. Nilai buruk tantangan orang tua itu, wah tuh saya selalu takut dengan nilai buruk tantangan. Kuaplok saudara. Lalu bukan cuma dikaplok dong, gak boleh pergi, gak boleh nonton bioskop, gak boleh apa-apa. Grounded istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, dihukumin, tak dikasih duit jajan apa, wih. Jadi pokoknya selalu. Nah tapi saudara, setelah dewasa, pada saat itu tentu saya tidak senang diperlakukan, siapa yang senang. Tapi setelah saya dewasa, saya bersyukur saya punya ayah itu. Kalau saya punya ayah yang lembek, saya punya ayah yang memanjakan, saya pasti jadi bajingan Tuhan. Saya jamin Tuhan. Ya kecuali Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengubahkan saya. Tapi kalau enggak, hanya urusan ayah saya dengan saya dan saya dengan dunia, saya pasti jadi bajingan. Makanya enggak karu-karuan, punya otak teroris sebetulnya. Jadi bisa merencanakan hal-hal yang buruk itu bisa kalau saya mau. Tapi karena didikan yang keras, apalagi Tuhan kerja dan saya menjadi orang Kristen, maka ada perubahan-perubahan sehingga tidak terjadi hal yang lebih buruk, tetapi saya malah menjadi lebih baik. Saya tidak bilang saya baik ya, membaik dibandingkan dulu. Tetapi kalau berdosa itu tetap terus akan sampai mati, akan terus itu ya. Nah saya berikan catatan saudara, kalau ada orang yang betul-betul dibinasakan oleh Tuhan, maka saya yakin itu bukan anak. Tadi sudah saya katakan ya, Tuhan mengajar sampai mati itu tidak memungkinkan saudara ya. Dia kalau sampai membinasakan berarti itu bukan anak. Makanya orang-orang seperti kayak Yudas Iskariot, Raja Saul gitu ya, lalu Ananias dan Safira,
Saya tidak percaya bahwa mereka adalah orang Kristen. Mana bisa Tuhan hajar sampai mereka mati? Itu tidak masuk akal, ya. Bahkan dalam Tuhan itu mengajar kita untuk mendidik anak kita. Tuhan berkata demikian dalam ayat di bawah ini, ya. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Lu ngajar tapi jangan menginginkan kematiannya. Jadi saudara, dalam kita didik anak kita tidak boleh saudara mengajar sampai kalau diajar sampai mati, itu bapaknya gendeng. Tidak beres saudara, ya. Nah, memang ada perintah untuk membunuh anak yang betul-betul jahat atau sesat. Misalnya dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, juga dalam Ulangan 13 ayat 6 sampai 11. Saya tidak bacakan ayat-ayatnya, ya. Nah, kalau itu saudara, itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan dari keluarga atau anak. Tapi saudara, secara umum, baik bapak duniawi kita maupun bapak surgawi kita hanya menghajar kita, tetapi tidak membinasakan kita pada waktu kita bersalah. Jadi bapak yang waras saja menghajar untuk kebaikannya, jangan sampai dia lalu jadi tambah buruk, tapi tidak akan dihajar sampai mati. Nah, Tuhan juga, ya. Kalau bapak duniawi saja bisa seperti itu bijaksananya, lebih-lebih bapak surgawi kita, dia menghajar tetapi dia tidak akan membinasakan. Nah, sekarang saudara, kembali ke kasus Salomo. Kita sudah bicarakan pengajaran panjang lebar, ya. Karena kembali pada kasus Salomo. Dalam kasus Salomo tidak diragukan oleh siapapun saya kira, ya, bahwa dia adalah seorang anak Allah yang sungguh-sungguh. Saya tidak pernah tahu ada penafsir manapun yang tidak mempercayai hal ini. Saya belum pernah lihat, ya. Dan tidak diragukan bahwa dia jatuh dalam dosa yang hebat, bahkan sangat hebat. Saudara, penyembahan berhala dalam perjanjian lama itu boleh dikatakan dosa yang paling dibenci Tuhan, ya. Kalau dalam perjanjian baru mungkin kemunafikan dan sok suci dan sebagainya itu, tetapi kalau dalam perjanjian lama penyembahan berhala, dan dia jatuh justru dalam dosa seperti itu. Jadi saudara, hebat, tidak usah diragukan, sangat hebat, tidak usah diragukan. Dan bahwa Allah menghajar dia itu atau dijanjikan atau ditunjukkan dalam ayat-ayat di bawah ini. Pertama saudara, 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini kan sudah pernah pelajari, ya. Jadi ini jelas suatu janji. Ini dikatakan kepada Daud. Aku bakal punya anak, dia yang membangun bait Allah dan sebagainya. Kalau dia bersalah, tak hajar pakai rotan dan sebagainya. Jadi dia menjanjikan kalau Salomo bersalah, Salomo akan dihajar. Ini janji, ya. Nah, Mazmur 89 ini, saya tidak tahu penulisannya kapan, saya tidak ngerti, saya tidak melihat ayat awalnya siapa yang nulis, saya juga tidak tahu. Ayat 31-33. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Adanya kata akan, kelihatannya ini masih akan datang, ya. Jadi ini juga suatu janji saudara, ya. Boleh dikatakan teksnya paralel. Kan saudara, kita lihat pada teks 1 Raja pasal 11 yang kita bahas sejak awal, ya, tentang kejatuhan Salomo dan sebagainya. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 39 kita melihat bahwa Tuhan itu menghajar Salomo. Kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 8, kita melihat kejatuhannya dia, ya. Jatuh ini istri asing, nyembah berhala macam-macam. Lalu ayat 9-nya langsung nyambung dari dosanya dia. Kalau dilihat sampai ayat 8 masih tetap bicarakan dosa. Ayat 9, sebab itu, jadi sebab dosanya dia itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya.
dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hambamu itu Yerobeam ya. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Jadi ini sudah satu ajaran ya, seluruhnya bagian ini satu ajaran, dan Salomo tahu akan hal itu. Lalu ayat 14 saudara. Kemudian Salomo membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab dan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Nah ini ajaran kedua saudara. Orang yang namanya Hadad ini bisa dari Firaun sudah enak, balik untuk jadi lawan bagi Salomo. Karena ayat 23, ini hal yang ketiga saudara ya. Yang pertama tadi karena kerajaan dikoyak, kedua lawan yaitu Hadad. Hal yang ketiga, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, lawan lagi saudara ya, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer raja Soba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo, yang mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Nah ini orang kedua yang menjadi lawan Salomo. Lalu ayat 26, juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata pada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah pada Ashtoreth dari orang Sidon, kepada Kamos Allah orang Moab, dan kepada Milkom Allah Bani Amon,
dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu, dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku, dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, satunya lagi Lewi, ya, ini Yehuda, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Ya saudara, ada 4 ajaran setidaknya ya yang Tuhan berikan kepada Salomo. 3 orang lawan, lalu 1 ini pengoyakan kerajaannya, anaknya cuma dapat 1 suku, Yehuda ditambah Lewi. Saudara, berarti Salomo diajar. Apakah Tuhan gagal dalam mendisiplin anaknya sendiri? Itu mustahil, saudara. Jadi saudara, saya kira saya sudah selesai dengan Salomo. Cuma tinggal kesimpulannya ya. Kesimpulan saudara, cerita tentang kemurtatan Salomo ini tidak menunjukkan bahwa orang percaya yang sejati bisa murtad, betul-betul murtad, dan lalu terhilang atau binasa. Karena pertama, Salomo tidak betul-betul murtad secara total. Itu sudah saya buktikan. Kedua, Salomo akhirnya bertobat dan diselamatkan, atau lebih tepat tetap diselamatkan. Ya, tidak pernah kehilangan bentar keselamatannya lalu balik, tidak. Dia bertobat dan dia tetap diselamatkan. Jadi menggunakan bagian ini untuk melawan poin P yang mengatakan bahwa keselamatan tidak bisa hilang, menurut saya sama sekali tidak cocok. Memang pembahasannya panjang sekali dan cukup rumit, tetapi saya kira sangat meyakinkan ya, bahwa pertama Salomo tidak murtad total, kedua dia bertobat dan dia tetap selamat. Jadi apanya yang keselamatan hilang? Omong kosong menggunakan cerita ini. Saya kira cukup sampai di sini. Jadi hari ini pendek, cuma 1 jam. Pak Budi memberikan sebuah pernyataan, pokoknya intinya kan orang yang Tuhan hajar itu kan berarti anaknya ya, anak yang Tuhan hajar itu kan mesti bertobat, artinya Allah itu tidak menghancurkan anaknya sendiri gitu kan. Bagaimana dengan kasus jemaat Korintus dalam kasus perjamuan Tuhan itu yang kemudian sampai mati? Kalau yang mati menurut saya mereka tidak Kristen mungkin. Jadi tidak mungkin Tuhan mengajar sampai mati. Kalau mati ya bagi saya mereka tidak Kristen. Dan itu ada yang sakit, ada yang mati ya. Tapi yang sakit memungkinkan, tapi yang mati rasanya tidak mungkin ya. Aneh saudara ya. Menghajar itu untuk kebaikan, tapi kalau mati kebaikan apa yang didapatkan itu loh, tidak masih memungkinkan. Oke, ada lagi? Ada. Kalau tidak ada kita pulang pagi. Biasanya telat-telat terus. Ini kebalik.
Jadi sementara GSM-nya yang poin P ini kita hentikan dulu ya. Bahas mas perkutukan, kalau selesai lalu kita kembali ke GSM ini lagi. Oke, kita masuk dalam doa. Kalau tidak ada yang tanya lagi, mari kita. Oh, masih. Kalau misalnya anak Tuhan diajar, lalu kita melayani mereka gitu, apa yang perlu kita buat sampaikan supaya mereka mengerti bahwa sukar kita tahu ya dia dihajar atau bukan kan dalam bentuk penderitaan ya. Misalnya dia bangkrut atau sakit atau ya pokoknya mengalami kerugian apa saja lah ya. Cuma sukar kita tahu apakah itu serangan setan atau ya ujian Tuhan atau hajaran Tuhan. Kita sukar tahu. Tapi seandainya kita bisa tahu dengan pasti, ini rasanya hampir tidak mungkin. Tapi seandainya bisa tahu dengan pasti, ya kita suruh dia bertobat, bukan hibur. Kamu mau lebih nemen, kamu tahu tambah lemak kabeh, kamu udah bertobat, ya bertobat atau cepetan. Ya itu yang mestinya diomongi kalau memang kita bisa yakin. Cuma sukar untuk yakin, caranya yakin gimana? Kita sendiri kalau mengalami bencana atau apapun, kita sukar untuk tahu kok. Jangankan orang lain, kita hanya sendiri sukar untuk tahu ini ajaran Tuhan atau serangan setan atau ujian Tuhan. Tapi kalau kita itu memungkinkan tahu, nggak harus tahu ya, tapi bisa tahu. Tapi kalau orang lain tahu tentang orang lain, rasanya kok mustahil rasanya ya. Ya nggak tahu kalau nabi-nabi zaman dulu Tuhan ngasih tahu gitu ya, lain ceritanya. Tapi kalau zaman sekarang yang kayak gitu-gitu kan masa ada ya. Kalau zaman dulu bisa, Nabi memang memberitahu gitu ya. Seperti Nathan memberitahu Daud dan sebagainya, lalu bakal mati dan sebagainya, itu ajarannya diberitahu. Tapi zaman sekarang saya kira sukar. Dan menghakimi orang itu nanti bisa jadi bumerang ngantem kita sendiri pada waktu kita mengalami bencana. Jadi kalaupun saya melihat orang itu jahatnya setengah mati dan lalu kena bencana, saya yakin ini tidak bisa, bukan ajaran Tuhan. Tetapi kalau saya mending nggak menghakimi, kecuali dalam pergumulan Tuhan memang dorong saya. Kalau enggak, saya tidak mau untuk datang dia, kamu diajar Tuhan. Kalau dia tanya, kamu tahu dari mana aku diajar Tuhan? Mau ngomong apa? Oke, kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah memimpin, menyertai, memberkati. Sekalipun GSM hari ini agak singkat, tapi kami sudah menyelesaikan seluruh bagian tentang kemurtadan Salomo. Sekalipun panjang dan sukar, tetapi cukup bahkan sangat meyakinkan bahwa ceritanya tidak bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa keselamatan bisa hilang. Karena Salomo tetap selamat dan dia tidak murtad secara total. Tuhan, kami berdoa untuk acara selanjutnya pada 2 Rabu yang akan datang, di mana akan dibahas Mazmur kutukan. Tolong Tuhan berikan hambamu kekuatan, juga tidur yang baik, kesehatan yang baik, otak yang sehat, segar, dan berikan dia hikmat dan pimpinan supaya
dalam membahas mazmur-mazmur kutukan itu, dia bisa menyeleksi kutipan-kutipan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Juga bagaimana menyusun sistematikanya, menyusun argumentasinya, sehingga itu bisa meyakinkan orang-orang yang hampir semuanya tidak mengerti sama sekali tentang mazmur kutukan itu, tetapi masih ngotot bahwa doa seperti itu tidak diizinkan. Tolong supaya pelajaran ini bisa berguna, mengubahkan konsep mereka dan menambahkan bahwa sekalipun dalam kasus-kasus tertentu kami harus mendoakan musuh supaya diberkati dan sebagainya, tapi tidak selalu demikian. Kadang-kadang kami boleh berdoa untuk keburukan mereka demi ditegakkannya keadilan atau demi terjaganya kerajaanmu di seluruh dunia atau di bumi, di negara kami sendiri. Tuhan, biarlah ada lebih banyak orang-orang yang ingin tahu dan juga mau datang dan belajar, sehingga lebih banyak yang mengerti dan menyampaikannya kepada orang lain. Dan juga kalau bahan-bahan itu dimasukkan atau YouTube atau Facebook dan sebagainya, juga bisa berguna untuk banyak orang, sehingga mereka punya pengertian yang seimbang antara ayat-ayat yang mengasihi musuh dan mendoakan orang yang mengada dan sebagainya di satu pihak, dan ayat-ayat yang seperti mazmur kutukan di lain pihak. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mohon Kau tetap lindungi dalam perjalanan sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Kami tetap berdoa untuk Ahok dan keluarga. Tolong Tuhan lindungi dan jaga mereka, berikan mereka kesehatan, jaga mereka dalam kerohanian supaya tidak jatuh, bahkan makin dekat dengan Tuhan makin diteguhkan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh kelompok yang pro Jokowi. Engkau juga kuatkan Jokowi sendiri, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagaimana menghadapi kelompok lawan yang begitu banyak dan begitu kuat. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya entah bagaimana Engkau bekerja sehingga pihak Jokowi bisa menang dan tidak digulingkan, bahkan bisa menang dalam Pilpres tahun 2019. Dan Engkau juga menyediakan penggantinya, orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk negara dan bangsa ini, supaya kalau Jokowi sudah selesai dalam 2 kali masa jabatan tidak bisa menjabat lagi, tetap ada ganti orang yang betul-betul akan membawa Indonesia ke arah negara yang lebih baik, negara yang lebih makmur dan sebagainya. Sedangkan kelompok yang ingin menghancurkan ini, yang menggunakan segala macam cara-cara yang jelas-jelas kotor dan tidak halal demi mencapai tujuan mereka,